Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita memasuki subtema 2, di mana subtema 2 ini adalah merawat hewan di sekitarku. Nah, pada subtema 2 ini kita akan mengenal bagaimana cara merawat hewan yang baik. Merawat hewan yang baik itu diantaranya seperti memberi makannya tepat waktu, memandikannya, juga membersihkan kandangnya. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Agar hewan peliharaan atau yang ada di sekitar kita tetap terjaga, terawat, juga sehat. Nah, selain hewannya yang kita jaga dan pelihara, yang kita rawat, dibersihkan badannya, dimandikan, diberi makan, diberi minum, tentu saja kandangnya pun harus kita perhatikan. Kenapa? Karena jika kandangnya tidak dibersihkan atau kandangnya kotor, itu dapat menyebabkan penyakit untuk hewan itu sendiri, atau bahkan dapat menyebarkan penyakit untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, selain hewan yang harus dijaga, selain hewan yang harus sehat, kandangnya pun harus tetap bersih dan terawat agar hewannya sehat dan lingkungan sekitarnya pun tetap sehat dan nyaman. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh merawat hewan yang baik seperti video berikut ini. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban harus dijalankan seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun jika kita memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan atau binatang peliharaan adalah hewan yang hidup di rumah bersama manusia sebagai hiburan. Berbagai hewan yang biasa dipelihara oleh manusia diantaranya kucing, kelinci, ayam, burung, ikan, dan masih banyak lainnya. Memelihara hewan peliharaan banyak memiliki manfaat, antara lain menghilangkan rasa jenuh atau stres, melatih bertanggung jawab, dan mengajarkan kebersihan serta kesehatan. Jika kita memiliki hewan peliharaan, maka kita memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas hewan yang dipelihara agar bisa hidup dengan baik dan kondisi sehat. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan? Ini dia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merawat hewan diantaranya: 1. Kondisi hewan. Pastikan dalam keadaan sehat agar tidak mudah terkena penyakit. 2. Pemberian makan. Hewan juga memerlukan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kucing memerlukan ikan memerlukan cacing, serangga kecil, atau pelet. Pemberian makan harus teratur sesuai jadwal, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. 3. Pembuatan kandang. Kandang yang baik untuk hewan peliharaan adalah yang jauh dari kebisingan. Misalnya, kandang kelinci dibuat jauh dari keramaian agar mudah tidak stres jika di tengah-tengah keramaian. Dan jauhkan pula kandang dari hewan peliharaan yang lainnya, misalnya kucing, anjing, ataupun ayam. 4. Kebersihan kandang. Usahakan kandang selalu bersih dan dalam kondisi tidak bau. Nah, contohnya adalah ketika kalian memelihara hewan peliharaan ikan, pastikan akuarium harus selalu dibersihkan seminggu sekali, tidak ada lumut atau kotoran yang melekat. 5. Perawatan. Perawatan hewan peliharaan juga perlu dilakukan. Misalnya, kamu perlu memangkas bulu kelinci setiap 4 bulan sekali untuk membantu pertumbuhan bulu yang baru dan memotong kuku kelinci yang sudah panjang. Lakukan perawatan hewan secara berkala ya pada dokter hewan agar kondisinya selalu sehat. Yang keenam, memperlakukan hewan dengan kasih sayang. Hewan juga butuh kasih sayang. Hewan akan tampak bahagia jika kamu memperlakukannya dengan kasih sayang. Contoh, kucing. Apabila dibelai, kucing akan tampak
tadi kita melihat dan menyimak tayangan videonya, di sini sekarang kalian pasti sudah punya sedikit bayangan ya bagaimana cara merawat hewan dengan baik. Nah, untuk yang sudah punya hewan peliharaan ataupun tidak mempunyai hewan peliharaan, kalian tetap tahu bagaimana cara merawat hewan dengan baik. Meskipun begitu, beberapa hewan pasti punya cara yang berbeda dalam merawatnya. Misalnya cara merawat ayam dengan kelinci itu pasti ada bedanya. Merawat kambing juga mungkin ada beberapa cara yang berbeda juga, atau ya sedikit-sedikit perbedaan. Nah, setelah itu di sini ibu akan memperlihatkan ada beberapa gerakan hewan yang bisa kita ikuti. Ada beberapa gerakan hewan yang bisa kita ikuti, bisa kita tiru. Ya Allah. Nah, di sini salah satunya hewan ayam. Kalau di buku ini, di sini ada gambarnya ya. Di halaman 45, di sini ada hewan meniru hewan, yaitu hewan ayam, di mana menirukan gerakan kepalanya ketika makan seperti ini. Ya, jadi kepalanya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, itu menirukan gerak ayam ketika makan. Kemudian ada juga menirukan gerakan kaki yang dihentakkan, di mana kalian menyimpan tangan kalian di pinggang, kemudian mengangkat kaki, dihentakkan, angkat lagi, dihentakkan, angkat, hentak, angkat, hentak. Nah, seperti gambar yang di samping ini juga, biar lebih jelas. Kemudian ada juga menirukan gerakan ayam, di mana ayam itu saat mengepakkan sayap, menggerakkan sayapnya seperti ini. Nah, itu pasti gerakan-gerakannya nggak asing ya. Mungkin kalian pernah lihat di video atau di film, atau melihat secara langsung ayam yang melakukan gerakan-gerakan tersebut. Oke, setelah mencoba beberapa gerakan dari hewan tadi, sekarang kalian di rumah, kalau kemarin kalian mulai mengenal berbagai macam timbangan. Sekarang kalian lihat timbangan-timbangan yang sudah kalian ketahui, seperti timbangan duduk, timbangan pasar, timbangan gantung, timbangan badan, dan yang lainnya. Coba dicari tahu bersama-sama pembimbing belajar di rumah, itu benda apa saja atau barang apa saja yang bisa digunakan oleh masing-masing timbangan. Contohnya, timbangan duduk atau timbangan kue yang biasa digunakan untuk menimbang bahan-bahan untuk membuat kue. Ini biasa digunakan untuk menimbang gula, menimbang tepung atau terigu, dan masih banyak lagi barang yang bisa digunakan oleh timbangan duduk ini atau timbangan kue ini. Kemudian ada timbangan meja atau timbangan bebek atau timbangan kodok yang biasa ada di pasar. Nah, yang ada anak timbangannya yang ini. Ini biasanya digunakan untuk menimbang telur, menimbang ayam, menimbang buah-buahan seperti jeruk, apel, itu juga bisa ya. Kemudian ada juga timbangan duduk besar seperti ini, atau biasa juga disebut dengan timbangan beras. Nah, untuk yang ini karena bentuknya besar dan bisa disimpan di lantai, tapi berfungsi sama. Jadi untuk menimbang seperti barang-barang yang terdapat di karung, seperti beras, seperti pupuk. Nah, kemudian juga ada timbangan badan. Itu udah pasti untuk menimbang berat badan, dan masih banyak lagi. Timbangan-timbangan ini disesuaikan, barang-barang yang akan ditimbangnya sesuai dengan muatan yang bisa ditampung oleh timbangan tersebut. Misalnya, biasanya timbangan duduk atau timbangan kue yang biasa digunakan untuk menimbang bahan-bahan kue itu beratnya nggak bisa lebih dari 3 atau 4 kg. Nah, jadi di situ nanti di timbangannya udah ada ya
maksimalnya berapa, bisanya berapa. Jadi kalau memang barang yang akan ditimbang lebih berat dari itu, lebih baik menggunakan timbangan yang sesuai dan cocok, timbangan yang pas, sehingga nanti timbangannya bisa menunjukkan berapa berat barang yang ditimbang dengan baik. Cukup sekian untuk hari ini. Kalian tetap bisa mengeksplor apa yang ingin kalian tahu. Boleh bertanya ke ibu, boleh berdiskusi bersama pembimbing belajar kalian di rumah. Kalian menggali informasi menggunakan fasilitas yang ada seperti baca-baca di Google, kemudian bisa lihat di YouTube. Tapi tentu saja dengan pendampingan dan pengawasan pembimbing belajar kalian di rumah. Ya, jadi kalau misalnya buka internet atau buka YouTube, buka Google, itu harus dengan pengawasan orang tua atau pembimbing belajar kalian di rumah. Jangan kelamaan juga untuk mencari tahu melalui internet, karena itu kurang bagus kalau kalian keseringan main HP. Jadi kalian harus bisa mengatur waktunya juga. Misalnya kalian lagi pengen tahu sesuatu, kalian cari lewat internet dengan pembimbing belajar kalian, diawasi gitu ya. Tapi di waktu, misalnya cukup 20 menit kalian lihat, 15 menit kalian baca, kalian buka YouTube, nanti simpan lagi handphonenya dan kembali berdiskusi dengan pembimbing belajar kalian di rumah. Jadi kalian tetap bisa mengeksplor apa yang ingin kalian tahu. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.